Pengertian makanan yang dimaksud dengan makanan di sini adalah segala sesuatu yang dimakan seperti biji-bijian, buah-buahan dan juga daging. Sementara hukumnya pada dasarnya, yarhamkallah. Pada dasarnya hukum bagi semua makanan adalah halal sesuai dengan firman Allah Taala, "Wa huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dan dialah yang telah menciptakan atau menjadikan untuk dikonsumsi tentunya maksudnya segala yang ada di bumi untuk kalian atau untuk kamu. Al-Baqarah 29. Oleh karena itu tidak ada makanan yang haram kecuali yang diharamkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga qiyas yang sahih. Qiyas itu maksudnya analogi. Kayak misalnya dianalogikannya rokok ke khamr gitu. Pembuat syariat telah mengharamkan beberapa makanan karena terdapat bahaya yang dapat mengancam tubuh atau merusak akal. Artinya semua yang diharamkan dalam syariat pasti buruk buat kehidupan kita. Maka tugas kita jauhi, pelajari jauhi. Tidak ada istilah dicoba. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan yang haram-haram ini supaya nampak depan mata. Seperti misalnya Allah haramkan babi. Lalu Allah ciptakan babi itu. Lalu keluarlah berbagai macam bahasa. Ini bahasa Indonesianya babi, ini bahasa Inggrisnya ini, bahasa Arabnya ini, bahasa apalah negara-negara, semuanya orang tahu kalau ini babi. Tersebar luas gambar-gambarnya. Semua itu hikmahnya adalah supaya kita tahu oh ini yang diharamkan. Andai saja ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa Allah ciptakan babi sementara Allah sudah haramkan? Gitu kan? Maka jawaban kami sederhana. Karena Allah ingin menguji hambanya. Ini loh yang saya haramkan, kamu terima gak? Seperti peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan umum saja, gitu kan. Ada janji-janji positif bagi pegawai yang bagus kerjanya, ada juga ancaman bagi orang yang melanggar. Antum baru masuk kerja, walaupun masih baru masuk kerja sudah dijelaskan nanti kalau kerja sini sekian jam, gajinya ini, dan kalau melanggar ada ancaman ini dan itu. Ya. Tujuannya ancaman itu bukan untuk dicoba, tapi kalau kau terjerumus kau akan kena hukumannya, kan gitu. Kau kerjakan apa yang diperintahkan, kau akan dapat pahalanya seperti atau balasannya, gajimu misalnya kalau di kantor. Seperti itulah. Jadi nanti hari kiamat manusia tidak akan pernah lagi membangkang kepada Allah. Misalnya mereka kalau mengatakan kenapa Allah ciptakan babi sementara babi diharamkan, ya supaya kita tahu mana yang Allah haramkan itu. Dan Allah jadikan sebagai ujian. Andai saja Allah tidak ciptakan babi, kan masih ada alasan manusia hari kiamat, ya Allah, Engkau haramkan babi tapi kami tidak tahu mukanya. Kami tidak tahu suaranya. Ini loh babi, ini suaranya, ini namanya. Ini penelitian Allah mudahkan para ilmuwan teliti, babi itu ada ini, supaya ditinggalkan. Jadi ini semua ada hikmah syar'i. Apapun yang Allah haramkan teman-teman, tugas kita mempelajari supaya tahu dan jauhi. Tidak usah dicoba. Tidak usah bilang babi haram tapi saya mau coba dulu dagingnya enak enggak? Enggak perlu. Karena Allah ganti dengan yang lainnya. Ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada kelinci, ada kuda, ada banyak yang lain. Kenapa harus yang haram gitu? Dan kita kalau mencintai seseorang, maka yang selalu kita kerjakan, kalau betul-betul cinta itu murni, kita akan menjauhi apa yang dia tidak suka. Maka orang beriman cinta kepada Allah SWT. Apa yang Allah tidak suka dia jauhi. Kemudian dikatakan, saya ulangi, pembuat syariat telah mengharamkan beberapa makanan karena terdapat bahaya yang dapat mengancam tubuh atau merusak akal. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seorang hamba yang memohon kepada Tuhannya, ya Allah berikan, ya Allah berikan, lalu Allah belum berikan, itu berarti bentuk kasih sayang Allah. Loh kok bisa? Minta tapi Allah nggak kasih. Karena beliau ibaratkan, ibarat orang yang mohon kepada Tuhannya dan belum dikasih, ibaratnya saja, tidak disamakan antara Allah sama makhluk. Karena tidak boleh kita samakan. Tapi seperti anak yang minta kepada orang tuanya. Anggap kita punya anak, kalau teman-teman yang sudah punya anak, anak kita masih kecil-kecil seperti ada beberapa yang hadir di sini misalnya. Mereka minta sesuatu. Misal anggap teman atau anak kita sudah remaja. Dia mau berteman sama temannya yang kita orang tuanya tahu itu buruk. Misal anak itu narkotika, penjahat, apalah, pelaku kriminal. Anak kita nggak tahu. Cuma tahu secara zahir orangnya lembut, lucu, segala macam. Lalu diikutilah. Suka bercanda gitu kan. Diikutilah sama. Lalu dia izin sama kita. Kalau kita orang tuanya tahu temannya itu berbahaya, kira-kira kita izinkan nggak? Walaupun anak kita ngerengek-ngerengek. Tolong ibu, tolong ayah, mohon. Nggak akan kita kasih. Kenapa? Karena kita tahu bahayanya.
Ibnu Qayyim memberikan ibarat contoh ini sangat tepat. Beliau mengatakan Allah kalau tidak kasih apa yang kita minta, sebagai pencipta dia lebih tahu. Kalau saya kasih bahaya nih. Cuma kita nggak tahu. Nanti pada saat hari kiamat di hari hisab, Allah akan buka semua itu. Dan kita akan bersyukur kepada Allah, kenapa kita tidak menikah sama fulan, kenapa kita tidak kerja di tempat fulan, kenapa kita sampai diberhentikan di tempat ini. Kita akan syukuri semuanya. Allah punya hikmah yang luar biasa terhadap hambanya. Dan cukuplah firman Allah SWT yang kekal, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Inna Allah kana bin nasi la ra'ufur rahim. Allah itu kepada manusia sangat penyayang. Allah sangat sayang dengan kita. Allah tidak mau bahaya buat kita. Manusia aja yang selalu masuk kepada hal-hal yang bisa membahayakan diri mereka sendiri. Dikatakan sekali lagi, pembuat syariat telah mengharamkan beberapa makanan karena terdapat bahaya yang dapat mengancam tubuh atau merusak akal. Sebagaimana diharamkannya beberapa makanan kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam, semata-mata sebagai ujian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 160, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Fabidhulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum." Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulu dihalalkan bagi mereka. Artinya, kita umat Muhammad SAW diharamkan sesuatu karena memang Allah sayang dengan kita. Ada umat-umat sebelum kita seperti orang Yahudi diharamkannya, tadinya Allah turunkan halal. Tapi karena mereka banyak bertanya kepada nabi-nabi mereka, kenapa Allah haramkan ini, kenapa tidak begini, kenapa tidak protes, maka Allah ubah yang tadinya halal menjadi haram. Dan Nabi SAW sudah ingatkan kita dalam hadits Bukhari Muslim. Hati-hati kalian dengan banyak bertanya kepada Nabi kalian. Maksudnya, kenapa ini ya Rasulullah, kenapa itu ya Rasulullah? Kayak protes gitu ya. Karena sungguhnya umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah justru karena banyaknya pertanyaan pada hukum tersebut. Kenapa sholat cuma 5 waktu? Kenapa enggak 7? Kenapa enggak 8? Kenapa Allah ciptakan mata 2? Kenapa enggak 3? Kenapa kuping cuma 2? Kenapa? Kalau sudah kenapa masuk kepada hukum Allah atau kepada Allah ini berbahaya karena akal kita tidak bisa menjangkau itu. Kalaupun mau dirincikan kenapa harus ada malam dan siang, kita tidak akan bisa faham selamanya. Gitu kan? Susah gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم